Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Staidu ikrojuan. Minta tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Aisyah Gadis, Aisyah Nur Mawita, Miralda Aulia, Siti Mulyani, Yani Sukarni. Alhamdulillah ya, kita semua sehat sampai bisa bertemu di hari yang cerah. Alhamdulillah. Nah, kita mulai pembahasan materi hari ini tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Ada yang pernah tahu materinya? Pernah tahu enggak? Enggak? Oh enggak. Oke, kita mulai. Nah, pembaharuan, modernisasi dalam Islam atau yang kemudian terkenal dengan pembaruan Islam muncul sebagai hasil dari interaksi dunia Islam dan dunia Barat. Dengan adanya kontak antara Islam dan Barat, umat Islam menyadari bahwa ternyata Barat telah melesat menjadi bangsa yang lebih maju dalam berbagai bidang, baik dari sisi politik, ekonomi, sains, dan ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya pembaharuan, jadi ilmu pengetahuan antara Islam sama Barat itu pertama mulai itu sama, tapi ternyata dari masyarakat Islam ketika melihat Barat, ternyata Barat itu lebih maju sampai sekarang. Tahu ya? Tahu? Apalagi sekarang gitu. Mau dari semua dari sisi bidang dari dunia Islam dan dunia Barat itu berbeda. Ya. Terus, nah ini yang akan kita bahas hari ini. Dari materi gerakan pembaruan dalam Islam, ada pengertian pembaharuan, biografi tokoh-tokoh pembaharu Islam, dan pemikiran tokoh-tokoh pembaharu Islam. Sebelumnya ini ayat yang terkait dengan gerakan pembaharuan Islam. Kalian bisa lihat ya di LKS. Kita baca bareng-bareng. Surah An-Nur ayat 55. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa liyumakkinahu dinahum alladzi irtadalahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahu
yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa, mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 55. Nah, berarti ya kalian udah bisa lihat, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Nah, Allah telah menjanjikan bagi orang yang berjuang di dalam Islam berkuasa di muka bumi ini. Tapi kapan mereka akan diberi kekuasaan? Kapan? Kira-kira ketika mereka bersungguh-sungguh dan tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Nah, emang siapa sih yang mau, kalau kata kita gini, emang siapa sih yang mau ngasih jaminan, tapi ketika mau dikasih jaminan kita ingkar? Bagaimana ketika respon kalian yang ingin menjanjikan seperti itu? Gak mau kan? Makanya ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, mau itu hubungan bisnis, hubungan mitra, apapun itu, harus membangun kepercayaan. Nah, jangan sampai hianat. Nah, itu. Emang siapa sih yang suka dihianatin? Apalagi cewek, kan nggak mau, ya. Nah, terus prawacana. Jadi pembaharuan itu wacana. Apa sih wacana? Rencana. Nah, sebelum rencana pembaharuan, ada suatu peristiwa runtuhnya Daulah Islamiyah. Jadi ketika Daulah Islamiyah itu sebelum pembaharuan sempat runtuh atau jatuh. Nah, tidak serta-merta menghilangkan ulama-ulama yang masih terus bertahan dengan keteguhan ilmunya, sehingga keberlangsungan dinamika ilmiah masih terus berkembang. Namun, suasana politik dan dinamika sosial yang berkembang turut memengaruhi kecenderungan para ulama dalam membuahkan karya-karya mereka. Para ulama cenderung kurang produktif dalam menuangkan ide-ide ilmiah. Karena apa? Karena ulama di sini masih belum bisa menyesuaikan teknologi yang maju. Jadi mereka belum bisa produktif. Apa sih produktif? Jadi menuangkan karya-karya mereka, membuat karya, ya, membuat karya. Nah, kondisi ekonomi dunia Islam yang cenderung terpuruk karena imperialisme bangsa Barat menambah berat laju perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Perilaku manusia yang sudah cenderung hedonis, tahu hedon? Hedon, biasa ada orang yang bilang menerima hedon. Nah, jadi hedon itu mencari sebanyak-banyaknya kesenangan dunia. Seakan-akan di dunia ini kita menghindari yang namanya sakit. Sakit di sini bukan sakit demam kayak gitu, tapi sakit kantong. Nah, sakit kantong, kanker kantong kering. Nah, jadi mereka itu di dunia ini karena terpuruk, sedikit demi sedikit mengikis keyakinan dan ketaatan seseorang terhadap Allah. Nah, umat Islam banyak yang cenderung memilih untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya masing-masing. Nah, karena
karena hedonis, karena terlalu mencintai hubud dunia, nah, maka sedikit demi sedikit keimanan yang ada di hatinya berkurang. Nah, keterpurukan umat Islam pada masa penjajahan tidak boleh berlangsung berkepanjangan. Umat Islam harus bangkit. Umat Islam harus sadar untuk menatap kembali masa depan yang lebih baik, mengikuti tuntunan yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Umat Islam jangan sampai lalai dengan kejayaan dan kemajuan yang pernah diraih. Jauh pada masa sebelumnya, umat Islam harus melakukan perubahan dan pembaruan untuk mewujudkan dinamika Islam yang lebih modern. Maka muncullah pembaharuan. Nah, apa sih pembaharuan itu? Apa? Ada nggak di situ? Ada. Apa coba baca? Upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan pengembangan badan ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, ya, pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi itu kan ada yang teknologi udah maju, tapi orang ini masih kudet. Nah, tahu kudet apa kudet? Kurang update. Nah, ya, kurang update. Nah, maka dari itu ada upaya-upaya untuk menyesuaikan. Jadi menyamai. Jadi kita itu biar nggak update, biar nggak kudet, salah ya, biar nggak kudet. Nah, makanya di sini pembaharuan dalam bahasa Arab itu disebut tajdid. Nah, terus ada orang yang melakukan pembaharuan disebut mujaddid. Nah, jadi mujaddid itu orangnya, kalau gerakannya apa? Tajdid. Nah, Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaruan karena ketika menemukan masalah baru, kaum muslim segera memberi jawaban. Nah, dengan cara apa? Yang biasa kita lakuin ketika ada masalah, dibereskan dengan cara musyawarah. Betul. Nah, yang didasarkan atas doktrin-doktrin dasar kitab dan sunnah. Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini, yaitu Islam, pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaharui dan agamanya. Nah, jadi setiap zaman Allah itu akan mengutus seseorang yang akan menyelamatkan umat tersebut dari kehancuran. Nah, makanya kan ketika zaman Nabi yang paling banyak diturunkan di daerah mana? Yang paling banyak diturunkan Nabi di daerah mana? Bani Israil. Karena apa? Ya, karena orangnya cepat terpengaruh. Udah diajak, kadang balik lagi, diajak lagi, balik lagi. Nah, itu. Terus istilah pembaruan baru terkenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaruan Islam. Ya, karena ada yang mengawali, menyusul kontak politik dan intelektual dengan Barat, tepatnya pada abad 18. Pada waktu itu, baik secara politis maupun secara intelektual, Islam telah mengalami kemunduran. Sedangkan Barat dianggap telah maju dan modern. Kondisi seperti itu menuntut umat Islam untuk melakukan pembaruan dalam berbagai bidang. Nah, jadi di sini tokoh-tokoh pembaruan nggak mau kalah dengan kemajuan Amerika, makanya muncul pembaruan. Nah, ini ada 5 tokoh
5 tokoh pembaharuan Islam. Pertama ada Muhammad Ali Pasha yang lahir pada bulan Januari 1765 di Kawala Albania, Yunani dekat pantai Makedonia dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Sejak kecil Muhammad Ali Pasha memiliki keterampilan dan kecerdasan luar biasa. Selanjutnya ada Jamaluddin Al-Afghani yang lahir di Asadabad dekat Kandahar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi atau 1254 Hijriah. Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Prancis. Dalam usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga mendalami filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Banyak ya ilmu yang dikuasai. Selanjutnya yang ketiga Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di pedusunan Delta Nil Mesir. Dusun. Apa kalau kata kita? Jadi kalau dusun itu apa? Jadi agak kumuh ya tempatnya. Nah, pada tahun 1849 keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah hafal Al-Quran 30 juz. Berapa? Di usia berapa? 12 tahun. Kalian berapa tahun sekarang? 15. Udah hafal? Belum. Mudah-mudahan kita hafal semua ya. Amin. Kemudian pada usia 13 tahun ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Masjid ini sering disebut Masjid Syekh Ahmad yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar. Di masjid ini Muhammad Abduh menghafal dan belajar Al-Quran selama 2 tahun. Wah, berarti kan dari umur berapa? 10 tahun. 2 tahun udah 30 juz. Terus ada Muhammad Rashid Ridla. Nah, lahir di Kolamun, Lebanon dekat dengan Tripoli, Suriah. Di 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Wasim bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Rashid Ridha memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis dan berhitung di kampungnya di Kolamun, Suriah. Terakhir ada Muhammad Iqbal yang terlahir di Sialkot, Punjab, India. Nah, ini orang India. Pada 9 November 1877, leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana. Tahu kasta Brahmana? Kasta yang tinggi itu. Kalau kalian ke Bali, tahu pasti kasta-kasta. Dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir, Muhammad Iqbal terkenal sebagai seorang sastrawan, filsuf sekaligus negarawan pada abad 20. Nah, selanjutnya ini beberapa pemikiran tokoh-tokoh pembaharu Islam. Nah, pertama, para tokoh pembaharu ini berpikir awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern salah satunya disebabkan hilangnya semangat ijtihad. Nah, jadi bukan dari pengaruh orang-orang runtuhnya Islam itu, tapi ada dalam diri Islamnya. Jadi berkurang rasa ijtihad. Terus munculnya kelompok muslim yang menganggap pintu ijtihad telah tertutup. Pemahaman ini melahirkan sikap statis atau jumud dalam pemikiran umat Islam karena kegiatan ijtihad dianggap tertutup hukum. Hukum Islam tidak bersifat statis tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, terus kedua, Al-Afghani menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam berupa gerakan pan-Islamisme.
Pan-Islamisme menghendaki persatuan umat Islam sebagai kekuatan bersama untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan membangun kekuatan bersama. Nah, ini penggerak Al-Afghani. Terus ketiga, secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Pada saat yang sama, menganjurkan umat Islam senantiasa bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. Terakhir ini hikmah dari terjadinya gerakan pembaharuan dalam Islam. Nah, jadi setiap peristiwa yang terjadi dalam semesta adalah sunnatullah atau ketetapan Allah. Nah, jadi yang terjadi semua peristiwa yang terjadi di bumi ini adalah ketetapan Allah. Segala hal bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Manusia diberi kemampuan dan bagian untuk berusaha dan berikhtiar agar menjadi yang terbaik. Makanya ketika kalian ingin menjadi sesuatu, maka harus bersungguh-sungguh. Nah, makanya ada peribahasa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Nah, kalau misalkan kalian mau jadi terkenal tapi dengan cara instan, ada nggak? Nggak ada. Pasti harus melalui perjuangan. Makanya segala sesuatu yang ingin kalian dapat butuh pengorbanan. Tidak instan kayak mie, enggak. Terus munculnya tokoh-tokoh pembaharu Islam adalah sebuah keniscayaan. Artinya kemunculan tokoh-tokoh pembaharuan adalah karena situasi dan kondisi tertentu pada suatu bangsa. Pembaharuan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tergantung bagaimana manusia bisa merespon setiap gejala politik, sosial, dan budaya yang terjadi di sekitarnya. Nah, makanya pembaharuan itu pasti bisa muncul kalau ada orang yang mengawali. Nah, jadi yang menjadi provokator, bukan provokator. Nah, yang penggeraknya. Kayak misal sekarang ada masalah nih di Indonesia, gitu. Ada masalah di Indonesia. Semua orang yang ada di Indonesia khawatir. Nah, tapi ada beberapa yang berpikir gimana nih Indonesia akan maju. Nah, sekarang belum muncul aja gitu. Terus yang ketiga, dampak positif dari munculnya para tokoh pembaharuan adalah timbulnya kesadaran di kalangan pemikir-pemikir Islam. Dari beberapa sektor kehidupan umat Islam telah tertinggal dari bangsa Barat. Kondisi tersebut direspon baik oleh para pembaharu sehingga muncul sikap kritis yang harus selalu dikembangkan untuk memajukan umat Islam, mengangkat harkat dan martabatnya sebagai bangsa yang terhormat. Selesai sudah materi saya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Paham berarti ya? Alhamdulillah kalau kalian paham dan tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.